Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra SPD MPD sebagai pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan teman-temanku yang saya banggakan. Terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra karena telah memberikan kesempatan pada kelompok kami pada presentasi yang berjudul Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ekonomi. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Difa Asidiki, NPM 2234040005 sebagai moderator dan bersama anggota kami yaitu perkenalkan, nama saya Ardian Maulana, NPM 223404001 sebagai materi pertama. Perkenalkan, saya Febrian Opaldi dengan NPM 223404021. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Reza, NPM 223404016. Perkenalkan, nama saya Akmal Ihsan Maulana, NPM 2234044030. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada materi. Definisi ilmu pengetahuan. Usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Dapat diartikan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Ilmu pengetahuan adalah sebagai pengetahuan yang disusun dalam suatu sistem yang berasal dari pengalaman, studi, dan percobaan yang telah dilakukan dipakai untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dipelajari. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Baik, di dalam materi ini terdapat poin penting yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami berapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Terdapat beberapa poin penting, di antaranya yaitu yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya menciptakan apa yang ditentukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. Lalu poin yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan nilai dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab. Next. Poin yang ketiga yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa IPTEK dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Dan yang keempat adalah nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Dan yang terakhir,
Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Adapun juga urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, ada poin-poinnya. Yang pertama, adanya adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, adanya pertimbangan sebagai yang sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Yang ketiga, mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dengan role of the game. Yang keempat, menetapkan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya adapun nilai ekonomi Pancasila di Indonesia yang tercantum juga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang berasaskan kekeluargaan, kegotong royongan dan kerjasama. Kekeluargaan yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kegotong royongan yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Adapun yang ketiga yaitu kerjasama. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Next, itu masalah ekonomi Pancasila. Yang pertama yaitu epistemologis yang menyangkut metode pemahaman dan praktek pengembangan ekonomi Pancasila, ketidakmampuan ekonomi yang kedua itu ketidakmampuan ekonomi konvensional yang mengikuti aliran neoklasik itu untuk melihat gejala semacam ekonomi rakyat. Yang ketiga yaitu aksiologi yang membutuhkan kajian teoritis dan empiris guna mengetahui tujuan dan hasil akhir proses ekonomi Pancasila. Untuk selanjutnya, ada landasan penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, ekonomi vital dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Dan di sini ada anggota kami yaitu Saya Ardian Maulana. saya Muhammad Rifa Asidiki. Saya Reja Muhammad Rehan Ajril. Saya Febriana Valdi. Saya Akmal Ihsan Maulana. Baik, presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kelompok kita dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.